Motivasi terbesar yaitu keluarga yang pertama. Yang kedua, kita itu perintis bukan pewaris. Yaitu tergantung musim. Kalau musim raya itu saat setengah hari aja udah bisa 5 sampai 6 kilo, kadang 4 kilo. Kalau nggak musim gini paling 200 ekor itu sudah juara. Ya buat nyekolahin anak, terus kebutuhan sehari-hari makan. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambahkan terus. Yang lama, terus yang ke sana. Nah, semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga. Tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Kalau kalian mengira belalang hanya sekedar hama bagi para petani, ternyata serangga satu ini bisa diolah menjadi camilan yang punya nilai jual tinggi. Bahkan sudah dinobatkan sebagai oleh-oleh khas dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Bersama-sama kita akan menelusuri dari hulu ke hilir tentang kuliner belalang goreng. Ya, nama saya Sunarto, asli dari Sektosari. Pekerjaan utama cari belalang. Yang paling penting itu belalang. Yang kedua itu saya cuma pencari rumput. Kalau jadi pencari belalang udah berapa lama? Sudah sekitar 20-an tahun lebih. Dari belalang itu harga belalang satu ombyok atau yang disebut ombyokan itu harganya Rp5.000. Itu sudah berapa tahun aja sebelum adanya corona itu udah lebih itu. Belalang matang aja belum ada. Itu harga satu ombyok 5.000. Ya ini kan mencari belalang, kalau kita capek itu ibarat kita itu bisa istirahat sewaktu-waktu. Berbeda sama kuli bangunan sama pekerja yang lain, kalau istirahat kita itu menunggu mandor lah. Kalau mencari belalang itu sewaktu-waktu kita mau istirahat ya di situ kita istirahat. Pekerjaan tidak harus menuntut itu kita dapatnya banyak, enggak, tergantung tenaga. Ya setiap hari saya cari belalang, setiap pagi hari sampai jam 10 itu saya cari belalang. Habis itu jam 1 sampai jam 3 itu saya mencari rumput buat makan ternak. Ini saya itu merintis usaha walang matang itu ide dari istri. Kalau saya itu nggak ada ide untuk buat walang matang, tapi ide seorang istri. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Tantangannya itu yang pertama itu cuaca yang tidak mendukung. Yang kedua badan itu kita itu harus fit. Kalau kita tidak fit, kita itu paling cari setengah jam aja udah lemas. Ya itu tergantung musim. Kalau musim raya itu saat setengah hari aja udah bisa 5 sampai 6 kilo, kadang 4 kilo. Kalau nggak musim gini paling 200 ekor itu sudah juara. 200 ekor lebih itu udah juara. Nah ini kan ini namanya belalang nih, Mas. Nih itu kan terbang itu belalang itu nggak kena itu. Biasanya persiapannya apa aja Pak sebelum berangkat? Persiapannya cuma ini alatnya, jaring sama ini persiapannya cuma itu aja, nggak lebih, dan tenaganya yang penting fit. Sarapan dulu. Biasanya kalau mulai cari jam berapa tuh Pak? Jam setengah 6, kadang jam 6, ya tergantung cuaca. Cuacanya kalau baik kadang ya jam 6. Kalau cuacanya mendung, nggak mendukung itu agak siangan carinya. Tapi ada jam-jam tertentu nggak Pak? Ya nggak tertentu, cuma itu aja jam-jamnya itu, tinggal cuacanya aja. Cuacanya menentu atau enggak. Pagi ini kira-kira dapat banyak Mas? Insya Allah dapat.
usaha nyari walangnya udah mulai dari berapa tahun ya? Sudah sekitar hampir 25 tahun. Iya. Dari anak saya itu masih kecil aja sudah, sekarang umur 11 tahun itu saya sudah cari belalang. Dan sebelum saya nikah aja sudah cari belalang. Harga belalang itu dari waktu harga belalang 5.000 per ombyok sampai sekarang itu dibuat bikin walang mateng, walang goreng itu sampai sekarang masih rutin penghasilan cari belalang. Ini lagi Mantau belalang. Deket-deket sini biasanya banyak. Lihatnya itu kadang pohon pisang itu kadang kan ada yang ada yang sobek-sobek dimakan belalang itu biasanya gitu. Di pohon-pohon pisang gini, pohon apa ini? Pohon pepaya, pohon itu banyak. Ini gini caranya tangkapnya ini. Nih. Ini kadang kalau itu kan nggak kelihatan dari sini, diambilnya dari sini biar kelihatan belalangnya. Ini biar masuk dalam jaring. Nanti kan bisa ini caranya nangkap. Ini diambil. Ini dimasukin biar awet hidup. Ya kadang bisa sampai 3, kalau banyak itu bisa sampai 6 ekor satu kali tangkap. Kalau banyak belalang, kalau musim gini kan ini baru musim tanam, itu cuma adanya 1, 2 gitu. Dan waktunya juga lebih panjang carinya. Kalau mau musim itu, kalau musim panen udah musim panen jagung, musim kacang itu lebih banyak lagi. Musim padi. Biasanya kalau nangkap emang pakai jaring gini atau ada yang lain? Ya itu ada, kalau kas sini Sabtosari itu pakai jaring, beda-beda tempat, beda alat. Ada yang pakai lem, ada yang itu cuma kalau cari malam ada. Beda-beda lokasi, beda tempat. Kalau ini kan nggak ada bahan kimia ya Mas. Kalau pakai jaring itu, kalau pakai lem itu kan walaupun sedikit yang nempel itu kan bisa merata. Itu bahan kimia yang pakai lem itu. Mengaruhi kualitas juga rasa juga ya. Yang kita utamakan dari Sabtosari itu kan rasanya juga kualitas, kesehatan juga dipikirkan gitu. Ini udah cukup banyak hasil tangkapan hari ini. Tinggal pembersihan dan masak, lalu kita langsung ke penjualan. Sekembalinya ke rumah, Mas Sunarto dengan dibantu sang istri dengan lihai membersihkan hasil tangkapan belalangnya untuk diolah dan dijual dalam setoples belalang goreng. Itu harus teliti, ini harus jeli kan. Kalau nggak nggak dibelah gini, nanti ada cacing parasitnya itu nggak bisa keluar. Kalau di sini kan nanti cacing parasitnya bisa ikut keluar, bisa diambil. Kan kebanyakan belalang itu ada parasitnya lah, cacing parasit yang ditakuti orang itu. Kalau di belah gini kan bisa hilang, ikut kotoran dibuang itu. Ini kotorannya juga ini bisa dimanfaatkan. Kalau kita itu budidaya ikan lele, ini buat makan ikan lele. Ini proteinnya juga di ikan lele cepat besar. Ini kotorannya nggak dibuang, ini kotorannya. Ini kotorannya dibuat umpan ikan lele. Ya, nama saya Sulamina. Pekerjaan saya jualan belalang. Kalau Sabtu Minggu, kalau hari Senin sampai Jumat itu di TK. Jadi OP. Jualan belalang goreng sekitaran 20 tahunan udah ada. Iya, bantu suami. Jualannya biasanya dekat di sini, di pos lapur di Paliang, di Namberan pasnya. Harga per toplesnya 25, 30 sampai 25. Itu paling murah. Iya, rasanya ada 3 rasa, pedas manis, pedas gurih. Kalau yang manis itu peminatnya agak nggak suka, sukanya ya pedas gurih. Kalau saya tetap sama harganya 25. Kalau rasa belalang itu kayak udang, ada gurihnya. Kalau udang kan ada amisnya, kalau belalang nggak ada. Kalau pelanggannya kebanyakan dari mana?
Kadang dari luar, ada yang dari luar kota, ada Pak Polisi dan Pak tentara, TNI gitu. Beberapa media mengatakan bahwa belalang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Dari sinilah ekosistem usaha belalang goreng akhirnya terbentuk di Gunung Kidul. Setiap hari Mas Sunarto dan Mbak Sulamina bersama motor tuanya rutin melewati jalan ini demi menjual setoples demi setoples belalang goreng yang jadi incaran para wisatawan. Hari ini nyetok berapa toples, Mbak? Hari ini nyetok 12 satu lusin. Biasanya jualan dari jam berapa ke jam berapa? Biasanya jualan dari jam 8, tergantung belalangnya. Nanti kalau udah habis ya siang udah pulang, kalau belum habis sampai jam 5. Kadang udah ada yang pesan lewat WA gitu, nanti diantar kalau nggak diambil. Halo Pak, najon nganter ke Walang niki pesenane Mas Heru. Oh, nggih. Turun nuwun. Nggih. Sekitar 5 tahunan lebih mungkin. Iya. Rasanya garamnya itu terasa dan gurih gitu. Udah 5 tahunan, ya kurang lebih. Ya kalau untuk yang nggak manis itu gurih, tapi kalau yang manis ya legit lah. Dari pelayan itu tapi beda rasanya. Kalau dari pelayan itu masih mentah, jadi dimasak sendiri. Bukan cuma mengantarkan ke pelanggan, tapi belalang goreng ini bisa langsung disantap di rumah sederhana Mas Sunarto. Selayaknya tradisi di Gunung Kidul, Mas Sunarto menjamu tamu dengan sajian khas rumahan dan cerita hangat bersama istri serta kedua putrinya. Penghasilan itu juga nggak menentu sekarang, soalnya itu kan ekonomi berbeda dari dulu. Kadang dapatnya 100, kadang dapatnya 75, itu sudah alhamdulillah. Kalau sekarang, kalau dulu itu ya ekonomi bagus, bisa sehari bisa dapat 200-300. Itu bersihnya sudah 250.000 sehari. Motivasi terbesar yaitu keluarga yang pertama. Yang kedua, kita itu perintis bukan pewaris. Ya, harapan yang pertama itu semoga itu ekonomi itu semakin meningkat lah, semakin meningkat dan kita itu nggak tergantungan sama orang lain. Selama jualan belalang ini udah bisa buat apa aja Mbak hasilnya? Ya buat nyekolahin anak, terus kebutuhan sehari-hari makan, itu aja. Harapan kedepannya sama usaha belalang ini? Ya saya usahanya semoga semakin maju, bertambah. Kadang kan cuma sedikit, mudah-mudahan jadi yang lebih besar lagi gitu. Belalang goreng bukan sekedar camilan unik, namun ia adalah wujud kearifan lokal yang mengubah hama menjadi sumber pangan unik, juga sebagai warisan budaya yang terus hidup dari masa ke masa.